Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul di acara ini dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Peringatan Hari Ibu sesungguhnya dimaksudkan untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap keluhuran kodrat, harkat dan martabat serta peranan dan kedudukan wanita dalam upaya keutuhan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan peran serta perempuan dalam berbagai pembangunan. Kaum perempuan dan laki-laki sesungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan, seperti halnya dahulu pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana sesungguhnya perempuan telah memiliki andil yang cukup besar dalam menggapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para wanita ini yang berada di pos-pos kesehatan dan dapur-dapur umum menjadi penyangga utama perjuangan para kaum laki-laki dan memperjuangkan kemerdekaan. Pada saat ini, kaum wanita telah memulai dalam penyamaan kedudukan dengan kaum laki-laki. Hal tersebut merupakan bentuk perjuangan kaum wanita dalam menyetarakan kodrat demi membangun bersama bangsa dan negara. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan R.A. Kartini yang telah membuka mata kaum wanita dengan perjuangan terdahulu dalam menuntut hak kaum perempuan dan melepaskan diri dari belenggu perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Dan kini, dengan telah adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pendidikan, maka saatnya bagi para perempuan untuk mau mengembangkan diri dengan cara menambah pengetahuan baik melalui pendidikan-pendidikan formal maupun non-informal. Dengan begitu, perempuan dapat lebih memaksimalkan diri dalam proses pembangunan. Lalu, peran bagaimanakah yang dapat diberikan perempuan bagi pembangunan? Peran strategis perempuan dalam menyukseskan pembangunan bangsa dapat dilakukan melalui yang pertama, peranan perempuan dalam keluarga. Yang kedua, peranan perempuan dalam pendidikan. Yang ketiga, peranan perempuan dalam bidang ekonomi. Yang keempat, peranan perempuan dalam pelestarian lingkungan. Dari keempat peranan strategis tersebut, dan dengan kita telah secara bersama bahwa sederhananya, peran strategis perempuan dalam pembangunan dimulai dari lingkungan keluarga. Sebuah ruang lingkup di mana seorang wanita memiliki peranan yang luar biasa dalam menjaga dan mengharmonisasikan keutuhan keluarga tersebut. Apabila perempuan dapat dengan sukses membangun keluarga yang baik dan menciptakan generasi-generasi penerus yang berkualitas, maka secara tidak langsung perempuan telah ikut andil dalam proses pembangunan yang lebih luas, yaitu pembangunan masyarakat dan negara. Lalu, apa saja yang harus disiapkan para perempuan untuk berperan serta dalam pembangunan? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kaum perempuan karena kaum perempuanlah yang lebih banyak memberikan pendidikan kepada anak-anak di dalam keluarga. Sehingga kaum perempuan terdidik dapat membantu meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Seorang ibu dengan pengetahuan yang luas dapat memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan perkembangannya. Hal ini akan sangat berbeda apabila sang ibu tidak memiliki cukup pengetahuan sehingga tidak dapat memberikan pendidikan yang cukup terhadap sang anak. Dengan pendidikan juga seorang ibu dapat dengan efektif mengatur pola hidup keluarga sehingga tercipta kondisi keluarga yang harmonis dan teratur. Lebih luas lagi, dengan pendidikan para perempuan dapat bekerja dan mencari nafkah sendiri, mengembangkan seluruh kemampuan dan dimensi kemanusiaannya dan tidak bergantung pada siapapun termasuk sang suami. Dengan begitu, perempuan telah turut serta membangun perekonomian keluarga. Yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya pendidikan atau pengetahuan tidak selalu harus didapat melalui pendidikan formal. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar pun dapat menambah pengetahuan dan kreativitas.
Kebiasaan membaca pun dapat menambah pengetahuan. Saat ini ada banyak media yang memudahkan para ibu untuk mendapatkan bahan bacaan, baik itu dari majalah, tabloid, maupun media-media online yang dapat dengan mudah diakses dengan handphone yang para ibu miliki. Sehingga tidak lagi ada alasan bagi para ibu untuk malas membaca. Yang kedua adalah kesehatan. Perempuan dituntut untuk dapat menciptakan dan membudidayakan pola hidup sehat. Dalam kondisi tubuh sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, maka akan dimungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Dengan banyaknya masyarakat yang sehat, maka dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keluarga yang sehat akan meningkatkan produktivitas di setiap aktivitas anggota keluarga tersebut. Seorang ayah akan dapat bekerja dengan baik apabila dalam keadaan sehat. Seorang anak akan dapat belajar dengan maksimal apabila dalam keadaan sehat. Kedua hal tersebut sesungguhnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan tubuh yang sehat, ibu-ibu dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dari bermacam aktivitas. Dengan pendidikan pula lah, para ibu dapat mengetahui bagaimana metode terbaik dalam menerapkan pola hidup yang sehat di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Peringatan Hari Ibu merupakan momen penting bagi kaum wanita, terutama kaum ibu, untuk tidak hanya menjadi orang di balik layar dalam proses pembangunan, namun dapat menjadi pemain utama yang berada di garis terdepan dalam proses pembangunan. Mulai dari ruang lingkup kecil, yaitu membangun keluarga, lingkungan, selanjutnya membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, saya mengajak serta semua perempuan yang hadir di acara hari ini, khususnya untuk dapat memanfaatkan momentum peringatan Hari Ibu ini sebagai titik awal perubahan, titik awal dalam membuka wawasan kita sebagai kaum perempuan untuk mau mengembangkan kemampuan diri, meningkatkan kemampuan dan kreativitas diri sehingga kita tidak hanya menjadi pemain pendukung bagi para suami, tetapi menjadi pemeran utama dalam meningkatkan pembangunan, mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, maupun bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Selamat Hari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.